Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Octaviana, mahasiswi Krikyandi School of Business. Saya sangat senang hari ini karena mendapatkan kesempatan untuk hadir di depan teman-teman sekalian. Dalam 5 menit ke depan, saya akan menjelaskan presentasi saya mengenai pasar modal. Apa itu pasar modal, pengertian pasar modal menurut para ahli, sejarah singkat pasar modal. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pasar modal. Tonton sampai habis ya. Untuk info lengkap sejarah pasar modal, kalian bisa cek link tertera. Berlangsung sejak 1880 dan didirikan di Batavia Desember 1912, yang sekarang menjadi Indonesian Stocks Exchange atau IDX. Untuk pengertian pasar modal, kalian bisa cek link yang tertera di pada slide ya. Pasar modal adalah tempat bertemunya perusahaan yang membutuhkan modal atau instrumen yang diperjualbelikan berupa saham atau obligasi. Menurut Sitomorang, pasar modal adalah instrumen keuangan jangka panjang yang diterbitkan pemerintah atau swasta. Menurut Satono, pasar modal adalah tempat terjadinya transaksi aset keuangan jangka panjang yang memiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Menurut Syahrial, pasar modal adalah keseluruhan sistem keuangan yang terorganisasi termasuk bank komersil dan semua perantara di bidang keuangan. Menurut Sunaria, yaitu tempat pertemuan antara penawaran dengan permintaan surat berharga. Menurut UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1548 KMK 90 adalah sistem keuangan yang terorganisasi termasuk di dalamnya, serta keseluruhan surat berharga yang beredar. Menurut KBBI adalah seluruh kegiatan yang meminjamkan uang secara besar-besaran yang memperjualbelikan surat berharga dalam waktu lebih dari 1 tahun. Saham adalah surat berharga yang bersifat kepemilikan, keuntungannya yang diperoleh berupa dividen. Obligasi adalah instrumen hutang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal keuntungan yang diperoleh berupa kupon. Pada slide ini terdapat keuntungan dan kerugian yang dibagi atas 3 poin, yang nantinya akan dibahas pada next slide. Keuntungan yang pertama yaitu sumber pendanaan bagi masyarakat, adalah perusahaan yang ingin mengembangkan usaha namun terkendala pendanaan. Keuntungan yang kedua adalah indikator perkembangan ekonomi suatu negara. Keuntungan yang ketiga adalah sarana investasi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan. Kekurangan yang pertama adalah belum menyentuh segala lapisan masyarakat. Pasar modal baru dikenal di lapisan menengah ke atas, menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang naik secara nominal. Kerugian yang kedua adalah ketidakstabilan kurs sangat berpengaruh kepada harga saham. Harga saham sangat bergantung kepada pergerakan kurs disebabkan oleh nilai suatu mata uang terhadap nilai mata uang negara lain. Dan ketiga, tidak seluruh investasi berujung manis. Investasi dapat menghasilkan keuntungan dan dapat menimbulkan kerugian karena ternyata usaha yang dilakukan tidak menghasilkan keuntungan. ORI adalah surat berharga negara yang dijual oleh pemerintah kepada investor dalam bentuk tanpa warga. Sukuk adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan syariah Islam sebagai bukti penyertaan atas aset SBSN. Saham blue chip adalah saham yang berasal dari perusahaan besar dengan laba yang stabil. Saham perbankan adalah saham yang diperjualbelikan oleh BI dalam bentuk surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan go public. Saham BBCA adalah keseluruhan sahamnya dimiliki oleh pihak swasta, baik perorangan maupun perusahaan, dan saham diperjualbelikan di pasar saham. Reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi. Asuransi investasi adalah sistem di mana kalian bisa mendapatkan proteksi dan investasi uang sebagai tunjangan masa depan. Asuransi jiwa adalah kontrak perjanjian antara pemegang polis dan perusahaan asuransi.
Praktik leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan oleh bank atau lembaga dalam bentuk penyediaan barang modal untuk jangka waktu tertentu. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program berdasarkan pekerjaan orang itu sebelum pensiun. Bursa Efek Indonesia melaporkan sebanyak 28 perusahaan tercatat di pasar modal hingga 15 Juni 2020. Yang ditunjukkan lewat pemulihan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan mengenai pasar modal. Sebelumnya, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau pernyataan yang dapat menyinggung teman-teman sekalian. Sekali lagi, terima kasih.